Hai semua, kembali lagi di channel aku, Naofficial. Di video kali ini kita bakal bikin video tentang belanja mingguan atau belanja sayur. Nah, kebetulan kan lagi viral tuh kemarin konten di akun platform sebelah tentang uang belanja 2.000 di istri yang tepat, 5.000 di istri yang tepat. Aku mau bikin begitu, tapi karena aku tinggal di Kalimantan itu tidak mungkin. Jadi aku bakal buat uang 100.000 di tangan wanita yang tepat. Kira-kira ini bisa cukup buat makan beberapa hari atau mungkin bisa beberapa minggu. So, tonton videonya sampai selesai. Nah, jadi ini dia, itu hasil belanjaan aku tadi. Nah, aku tuh nggak pernah belanja ke pasar lagi sekarang ya, karena memang aku itu belanjanya nyempetin di pagi hari, itu yang buru-buru banget, jadi cuma belanja di warung sayur terdekat. Alhamdulillah uang 100.000 dapat lumayan lah ya. Ini yang pertama aku dapat udang. Jadi udangnya di situ tadi aku beli cuma 20.000, itu nggak nyampe setengah kilo teman-teman. Dan untuk ini ayam sama hati. Di sini aku beli ayam itu tadi separuh, kebetulan harganya murah banget cuma 20.000, dan juga hati itu 10.000 dapat 5. Di sini tuh ada tukang ikan atau ayam yang memang jual hati 10.005 atau 10.004. Jadi aku selalu pilih yang tempat murah itu. Nah, udang tadi ini 20.000 itu nggak nyampe setengah kilo, karena memang udangnya menurut aku kayak nggak semuanya seger. Jadi makanya aku pilih-pilih yang paling lumayan bagus, dan itu aku cuma dapat segini. Kebetulan tadi dapatnya totalnya pokoknya 20.000. Jadi buat per ikan atau per laukan aku dapat itu 50.000, udah dapat 3 jenis, udang, ayam, dan juga hati. Nah, di sini untuk sayur, di sini aku beli sawi sendok. Di sini ya kalau bahasanya itu sawi sendok. Itu tadi segitu banyak 5.000, terus tempe itu tadi 5.000. Nah, ini nih di akun yang viral itu tempe segitu tuh dia cuma 1.000. Kalau di sini nggak bisa, di sini 5.000. Terus tadi tomat itu 3.000. Sayur-sayuran ini 2 10.000. Nah, kalau dulu aku di Balikpapan sayur begini itu 5.000 bisa dapat 2, tapi isinya nggak sebanyak ini. Tapi kalau buat sendiri tuh cukup banget. Nah, kalau di sini nggak ada, nggak tahu kalau di pasar ya, aku bener-bener nggak pernah ke pasar soalnya. Terus ini per bawang-bawangan itu aku beli ini totalnya 15.000 atau 10.000, sorry. Jadi bawang merah bawang putih 5.000, bawang bombay 5.000. Jadi ini udah dapat total, baru yang ini aja udah 33.000. Terus ini di sini ada wortel. Wortel aku beli itu harganya 5.000 dapat 3. Pokoknya aku kalau beli itu nggak yang bilang seperempat seberapa. Pokoknya aku belinya tuh 5.000, 3.000 kayak gitu aku nyebut-nyebutinnya, bukan pakai gramnya. Dan buncis ini aku beli tadi itu 3.000 teman-teman. 3.000 dapatnya segitu. Dan ini daun bawang dapatnya itu aku beli 2.000, lumayan. Kayaknya sayur lagi agak murah atau gimana aku nggak paham, tapi kok dapatnya banyak banget. Itu juga lombok keriting aku belinya 2.000 aja. Kemiri itu satu bungkus itu 1.000. Terus si pon-pon itu aku dapat 2.000, dan terakhir aku dapat itu terasi 2.000 teman-teman. Jadi bener-bener genap 100.000 aku bawa uang itu, alhamdulillah pas. Karena memang aku nyebutinnya itu pakai angka, jadi bukan pakai gram kayak gitu. Jadi ini dia nih, aku udah langsung food preparation. Jadi memang kita kalau pengen makanan atau sayuran lebih awet itu di food preparation. Jadi simpan di kulkas, jadi dia bisa tahan lebih lama. Nah, ini nanti satu tempat ini sebagian aku bakal bikin tumis buncis wortel, terus ada juga aku bakal bikin sop-sopan, terus juga nanti aku juga udah bikin capcay pakai sawi, pakai wortel dan buncis juga, atau nanti sawinya bakal aku rebus aja juga bisa. Pokoknya tuh menu masaknya tuh nanti bakal berulang. Dan ini untuk ikan-ikanan itu aku bagi 4, itu bakal 4 hari. Dan si udang ini karena tadi aku bilang dia nggak terlalu segar-segar banget, jadi aku bakal habiskan dia dalam 1 hari. Jadi kemungkinan ini bisa pakai buat 5 harian kayaknya ya. Dan ini si sayur bening, tapi aku ini bukan masak sayur bening, tapi bakal aku masak sayur santan dia. Ini juga langsung aku bikin di hari ini juga barengan sama si udang. Jadi langsung aku masak hari ini juga. Dan ini per lombok-lombokan tadi udah aku simpan, dan itu yang lombok kecil itu udah lombok dari sebelum minggu kemarin aku beli, itu masih kesisa. Dan ini dia pon-pon kemiri bakal aku biarin kebungkus kayak gini aja teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan udang ini tadi masih agak seger, ini aku bisa bagi buat 2 hari, karena kan memang buat makan sendiri ya, jadi itu bakal lebih awet harusnya. Tapi karena dia kurang seger, jadi aku bakal habisin dalam 1 hari, jadi bakal makan udang puas-puas banget karena sendirian aja gitu.
Nah, di sini masakannya ini menurut aku ini bisa kisaran 4 sampai 5 hari, tapi nggak menutup kemungkinan bisa lebih kalau ketika si pokcoynya atau si sawi sendoknya itu aku jadikan rebus-rebusan, atau nanti aku bakal tumis sama mie dan juga pakai telur aja. Nah, kalau aku selalu punya stok telur itu lepas dari belanja mingguan ya. Jadi memang aku biasa pakai uang lain untuk belanja telur itu. Jadi teman-teman, kalau buat menghemat itu semua wajib preparation ya, food preparation, karena itu bikin lebih sayur-sayuran kita itu awet, nggak bakal cepat busuk. Jadi supaya kita ini nggak belanja bolak-balik kayak gitu. Nah, kalau ikan-ikanan selalu di plastik. Kalau teman-teman yang mungkin nontonin video aku dari dulu-dulu, aku selalu nyimpan ikan dalam plastik kayak gitu untuk per satu porsi. Jadi lebih gampang buat nanti nurunin, jadi nggak naik turun suhunya, jadi nggak mengundang bakteri-bakteri yang nggak kelihatan itu, yang bahaya mungkin buat badan kita takutnya. Nah, ini aku kasih lihat beberapa menu masakan yang udah aku masak teman-teman. Jadi yang di hari pertama tadi aku bilang udangnya ini aku bikin udang goreng tepung aja supaya meminimalisir rasa nggak nyamannya itu, yang kayak biasanya udang kalau kurang seger itu nanti ada taste rasanya yang kerasa kok dia kurang segernya. Makanya di sini aku bikin aja dia udang goreng tepung, karena kalau misalkan bikin tumis udang saus tiram gitu-gitu pasti bakal lebih kerasa nggak enaknya. Makanya aku bikin kayak gini aja. Dan ini untuk yang sayurnya, jadi ini aku numis bumbunya, baru ini aku jadiin dia sayur santan. Jadi dari si menu apa namanya yang tadi sayur bening, tapi aku ganti ke sayur santan karena bosen ya sayur bening terus. Nah, ini hasilnya tuh dapat satu panci. Ini sayur santannya kalau dia bukan bayam ini bisa dipanasin sampai besok, tapi karena ini dia bayam jadi harus dihabisin dalam 1 hari karena takutnya nanti beracun ya kan. Nah, jadi nih teman-teman bisa lihat untuk udangnya itu biasanya aku kalau misalkan udangnya seger tuh aku bisa banget hemat jadi 3 kali makan atau 2 kali buat 2 hari. Dan ini menu di besokannya aku cuma goreng ayam aja, sama aku numis buncis dengan juga wortel, dan kebetulan aku ada sosis dari belanja bulanan belanjanya, jadi aku jadiin buat di tumisannya ini. Nah, ini menu di hari kedua teman-teman, dan ini pun masaknya ini sayurnya ini aku bakal lebih, nanti makannya itu bakal lebih banyak makan sayur daripada makan nasi, jadi nasinya yang aku kurangin, jadi lebih sehat juga ya kan, karena kalau tumis-tumisan buat dipanasin besok itu pasti nggak bakal enak. Dan jangan lupa sambal, jadi sambal itu adalah penyemangat buat makan. Jadi istilahnya kayak kalau cuma goreng ikan aja asal ada sambalnya itu bakal lebih enak, atau telur aja bakal lebih enak. Jadi aku nggak bisa nggak ada sambal di dalam masakan aku. Nggak tahu ya kalau teman-teman pada wajib ada sambal atau enggak nih, boleh nih kita sharing di kolom komentar. Nah, ini menu masakan di hari kedua, ada tumis buncis, ayam goreng, dan sambal. Dan untuk sambal itu pasti bakal baru besok habis, atau besok harus dimasakkan dengan masakan lain, biasanya aku kayak gitu tuh. Dan untuk yang hari ketiga itu menunya cuma tumis-tumisan juga lagi, kali ini sawi sama wortel. Dan juga aku bikin sambal goreng tempe dan juga hati teman-teman. Nah, jadi menunya lumayan simple, jadi aku bisa kasih 3 menu ini, selebihnya aku nggak, nanti mungkin aku bakal share di video yang lain ya teman-teman, karena durasinya kepanjangan nanti dan nunggunya kelamaan. Makasih banget buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai. Semoga kita pada jadi wanita hebat dalam mengelola keuangan kita masing-masing. Bye bye.